Halo Sobat Caturmania, berjumpa kembali bersama saya Imad Suhermat pada channel Chess Live. Apa kabar Sobat? Semoga Sobat sekalian selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang cukup pada masa kondisi ini. Melanjutkan pada video sebelumnya, yaitu tentang teknik defleksi pada permainan akhir atau pada endgame. Pada video kali ini saya akan mengulas kembali tentang teknik tersebut. Hal ini dimaksudkan agar sobat sekalian dapat lebih memahami teknik-teknik yang pernah saya upload sebelumnya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa teknik defleksi adalah teknik membiaskan atau mengalihkan, ya, seperti pada bangunan ini. Saat ini putih giliran melangkah. Menurut sobat catur sekalian, apakah yang akan dilangkahkan oleh putih untuk bisa mempromosikan pionnya yang berada di petak D6 saat ini? Oke sobat, jika sobat berpikir bahwa jika putih langsung melangkah D7 tanpa menggunakan teknik, maka hitam akan dapat mengatasinya dengan mudah, yaitu dengan benteng G8, berusaha dengan benteng kali A7 dan benteng D8, maka pion putih ini akan dapat dicapai oleh hitam oleh rajanya. Namun jika sobat memahami tentang teknik defleksi, maka putih harus terlebih dahulu mendefleksikan atau membiaskan atau mengalihkan benteng hitam ini, yaitu dengan cara benteng A3. Perhatikan, jika benteng kali A3, maka putih dapat mempromosikan pion. Nanti kita akan lanjutkan. Kita pilih jalur alternatifnya dulu, yaitu yang pertama adalah benteng G8, tidak memukul benteng, maka putih dapat melanjutkan dengan benteng H3 skak, raja G6, benteng G3 skak, raja F7, benteng G8, raja kali G8, D7, raja F7, D8 jadi menteri. Dan putih dapat mencapai menang dengan mudah. Atau hitam bisa mencoba dengan benteng G7. Ya, seperti tadi, ini juga benteng H3 skak, raja G8, benteng G3. Nah, ini di sini kembali putih mengalihkan atau membiaskan. Atau di sini ada pinning, ya, jadi teknik pinning, sehingga terpaksa dipukul benteng kali G3 dan putih bisa segera mempromosikan pionnya. Dan alternatif yang terakhir adalah benteng G6. Putih sama D7, benteng D6 mencegah promosi. Setelah benteng D6, barulah putih dapat memukul pion benteng kali A7, raja G6. Hitam berusaha untuk menghindari discover check, ya, membuka jalan skak. Namun di sini putih melakukan pinning atau ikatan dengan benteng A6. Terpaksa benteng kali A6 dan putih dapat mempromosikan pionnya menjadi menteri. Sekarang kita lanjutkan setelah benteng kali A3 tadi. Di sini hitam masih berharap untuk mencapai remis karena berpikir akan memiliki dua pion bebas ditambah benteng. Mari kita lanjutkan. Setelah benteng kali A3, putih langkah D7, memang sudah rencana. Benteng A1 skak, raja G2, benteng A2 skak, D8 jadi menteri, benteng kali C2 skak, raja F3, benteng C3 skak, raja G4, benteng E3. Dengan posisi ini hitam berharap dapat mencapai remis atau draw. Namun kita lihat langkah selanjutnya, menteri C7 skak, raja G6,
Menteri C6 skak, Raja F7, Raja F5. Perhatikan sobat, mengapa putih harus menempatkan menterinya pada petak C6, agar hitam tidak dapat dengan mudah melakukan skak tanpa meninggalkan pionnya. A5, karena tidak ada langkah apapun tetap akan merugikan. Menteri B7 skak, Raja E8, dan lanjutkan Raja E6. Maka hitam akan segera mat setelah langkah ini. Demikian sobat, semoga dapat lebih memahami teknik defleksi. Agar sobat sekalian benar-benar memahami teknik defleksi, saya berikan kembali sebuah posisi atau diagram yang mengandung teknik defleksi ini. Perhatikan bangunan atau posisi berikut ini. Putih giliran melangkah. Saat ini putih memiliki 3 pion bebas dan hitam 1 pion bebas. Namun posisi pion hitam nampaknya jauh dari jangkauan Raja Putih, sedangkan pion putih dekat dengan jangkauan Raja Hitam. Dengan teknik defleksi ini, putih harus menyamakan kedudukan dan menyamakan posisi, yaitu dengan menjauhkan dulu salah satu posisi rajanya dari pionnya, yaitu dengan cara benteng belakang. Raja H7, Raja Hitam jauh dari pion E6, benteng D7 skak, Raja kali H6, E7. Ya, putih terlebih dahulu mempromosikan pionnya. Benteng E6, tentu saja hitam akan berusaha menghalangi promosi pionnya. Skak, Raja F5, benteng kali E3, Raja F6. Jadi keliru jika putih langkah benteng D6 skak, Raja G7, benteng E6, benteng kali E6, Raja kali E6, A2, E8 menteri, sama-sama pionnya menjadi menteri, maka partai akan berakhir dengan draw atau remis. Mari kita lanjutkan. Setelah Raja F6, putih berusaha mempromosikan pion dengan A2. Nah, disinilah defleksi. Putih mengancam mat Raja Hitam dan juga mencegah terjadinya promosi. Terpaksa benteng E3, Raja E6, benteng E3, Raja D7, dan pion putih akan segera promosi, sementara pion hitam tertahan oleh benteng. Oke sobat, pada bangunan yang ini sebenarnya tidak terlalu nampak ya defleksinya. Namun mudah-mudahan pada pelajaran berikutnya itu akan nampak teknik defleksinya. Kita lihat pelajaran berikutnya. Pelajaran terakhir. Ya. Perhatikan sobat. Putih giliran melangkah. Putih memiliki 4 bidak dan hitam memiliki 5 bidak. Sepertinya bangunan ini akan berakhir dengan draw, atau bahkan putih mengalami kekalahan, karena hitam akan segera memiliki bidak bebas, sementara putih bidak bebasnya akan tertahan. Namun dengan teknik defleksi, putih dapat memenangkan endgame ini atau permainan akhir ini, yaitu dengan langkah C6. Inilah defleksinya. Membiaskan atau mengalihkan benteng hitam agar keluar dari baris ke-8. Jika benteng kali C6, ya nanti akan kita lanjutkan ya. Jika hitam H kali G6,
maka putih dapat menjaga pion C ini dengan benteng C3. Dan hitam akan berusaha mengejar dengan raja F7. Lalu putih melangkah A4. B kali A4. Jika raja E7, maka A kali B5, raja D8, B6, raja A8, benteng H3. Langsung mengancam raja pada baris ke-8. Jika B kali A4, maka B5 ya. Raja E7, B6, raja D8, B7, dan pion putih segera mengungsi. Perhatikan jika pion C6 tadi dipukul oleh benteng dengan benteng kali C6, maka putih mendefleksikan atau mengalihkan raja sehingga dapat memukul pion H7, yaitu dengan benteng F8 skak, raja kali F8, G kali H7. Sepertinya pion putih sudah tidak dapat dicegah lagi promosi ke petak H8. Namun sobat harus hati-hati bahwa hitam bisa mengantisipasi pion putih ini dengan memanfaatkan bentengnya. Inilah langkah hitam, berusaha untuk mencapai remis, atau bila putih keliru maka bisa mencapai menang. Di sini sobat harus hati-hati. Benteng C2 skak, raja G3, benteng C3 skak, raja G4. Jika putih raja H4, maka hitam dapat mengatasi pion putih ini dengan G5 skak, dan putih akan mengalami kekalahan. Oleh sebab itu, raja putih harus menempatkan posisinya pada petak G4, benteng C4 skak, dan raja G5. Satu-satunya jalan untuk mencegah promosi, maka hitam melangkah benteng H4 ya, wajib dipukul raja kali H4, G5 skak, raja kali G5, raja G7. Nah, nampak bahwa putih tidak dapat mempromosikan pionnya. Namun putih harus dapat melihat bahwa pion yang berada di lajur B, yaitu pion B, itu akan bisa promosi. Oleh sebab itu, putih harus dapat menjaring ancaman mati, yaitu dengan H8 menteri, terpaksa raja kali H8, lalu raja G6. Jika hitam D5 mempromosikan pion dan putih otomatis tidak dapat mengejar, maka tidak perlu mengejar. Putih pun dapat mempromosikan pion dengan A4, B kali A4. Jika hitam terus D4 ya, maka A kali B5, D3, B6, D2, B7, D1, dan B8 jadi menteri. Sama-sama jadi menteri, tapi hitam dalam posisi skakmat. Sama seperti tadi. Jika dipukul B kali A4, putih dapat memajukan dengan B5, A3, B6, A2, B7, A1 menteri, dan B8 menteri skakmat. Sekarang mari kita lihat jika posisi setelah raja G6, hitam berusaha keluar dengan raja G8, maka putih tetap langkah A4 karena posisi raja hitam jauh dari jangkauan teori bujur sangkar. B kali A4, B5, raja F8, B6, A3 tidak ada lagi jalan, dikejar pun tidak terkejar, B7, A2, B8 skak, raja E7, menteri A7, raja D8, dan terakhir putih dapat mengambil pion hitam yang hendak promosi. Demikian sobat,
pembahasan kita tentang teknik defleksi atau teknik pembiasan atau teknik pengalihan pada permainan akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan sobat sekalian dalam hal bermain catur. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Salam catur Gens Unasum.